Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih apa? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin. Ya Rabbana, ya Nabi Sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertanyaan pertama. Udah pertanyaan ada. Ditulis aja. Ya. Jawab. Apakah kita pernah mandi hujan? Pernah. Apakah Anda pernah mendapatkan rizki tanpa ada sebab? Tidak. Ada dalam rezeki tanpa sebab. Ya. Iya. Pernah. Tahu ada aja rezeki timbul atau datang lagi? Oh, pernah. Pernah. Oke. Apakah Anda pernah melihat orang meninggal dunia? Pernah. Apakah Anda pernah Anda menyaksikan langsung orang meninggal dunia sakaratul maut? Takut nanti kepikiran terus bayangan. Apakah Anda pernah masuk surga? Mudah-mudahan kita masuk surga. Nah, jadi semua yang Ustaz tanyakan tadi itu semua ada pekerjanya. Siapa itu pekerjanya? Siapa yang bertugas untuk melakukan itu semua? Ya, ada yang hujan, ada yang rezeki. Silakan. Ada yang mencabut nyawa. Maka hari ini kita akan memperjelas, karena kita masih hafal dulu waktu SD, tapi kadang lupa-lupa. Contoh, apa pekerjaan Malik? Kalau sudah siap, dia akan ini. Apa pekerjaan Israfil? Apa? Siapa penjaga asrama? Siapa penjaga neraka? Ridwan. Maka hari ini kita akan memperjelas. Judulnya adalah iman kepada malaikat Allah. Ternyata orang Kristen pun punya malaikat. Orang Hindu dewa itu dianggap Tuhan, bukan malaikat. Oh, berarti banyak macam-macamnya ya. Oke. Pada intinya agama kita punya keyakinan bahwa dunia ini diatur sedemikian rupa oleh Allah, tapi dibantukan oleh siapa? Kira-kira saya mau tanya, kalau misalkan Allah sendiri yang mencabut nyawa manusia, bisa nggak? Enggak. Soalnya belum bisa. Bisa. Kan Allah Maha Kuasa. Bisa. Allah itu melakukan apapun, everything bisa. Tapi kenapa ada malaikat? Ayo. Nah, nanti kita akan belajar hikmah dari ada malaikat itu kenapa. Sekarang saya mau tanya,
nanti kita akan bahas. Oke. Sekarang saya mau tanya, berapa malaikat Allah? 10. Banyak kali ya, jadi kalau aku ada 10. 10. Tapi jumlahnya berapa? Bahkan jutaan nggak apa. Saya mau tanya, kira-kira siapa yang masih ingat apa pengertian malaikat? Dulu kan belajar. Kita lupa. Nggak pernah belajar. Ya. Pengertian malaikat adalah, ini cuma sekedar kamu pahami dulu. Jadi malaikat, manusia dan jin itu berbeda, betul ya? Tapi sama-sama makhluk Allah. Bedanya apa? Bedanya adalah malaikat adalah makhluk Allah yang diberikan apa? Hanya diberikan apa? Hanya diberikan apa? Intinya malaikat tidak memiliki nafsu, dia memiliki Ya. nafsu. Jadi pada intinya malaikat adalah makhluk Allah yang tidak memiliki nafsu dan dia selalu taat kepada Allah. Contoh, tadi siapa yang niup trompet? Israfil itu dari saat ini, dari zaman diciptakan udah siap ini aja. Gitu. Nggak capek dia bertahun-tahun. Itulah. Kalau punya nafsu. Memang nggak ada capeknya, tidak ada. Karena memang malaikat Israfil tugasnya cuma niup trompet. Maka disinilah disebut malaikat itu malaikat terbuat dari cahaya. Makhluk Allah yang terbuat dari cahaya dan tidak memiliki nafsu dan selalu taat kepada Allah. Itu. Nah, kita mari belajar. Untuk apa sebenarnya kita belajar? Untuk mengimani malaikat biar naik lagi imannya. Karena kita tuh nggak percaya rakib atid ada di sini. Ketika kita maksiat, ketika apa? Ketika Anda pacaran, video callan, dikira cuma berduaan sama cowoknya. Padahal Padahal banyak yang memperhatikan. kalau misalkan kita berbuat dosa, terus kalau nggak kita sadar berbuat dosa, kita cuma aksi gratis atau biar aksi malaikat yang kita sama Atau gini aja, jangan catat, nggak mungkin. Jadi setiap detik yang ada pekerjaan yang kita lakukan itu semua dicatat oleh malaikat secara detail. Oke? Jadi ini kita lagi dicatat juga dong. Jadi Anda dicatat apa di kiri sekarang? Apakah dia ikhlas menerima ilmu, belajar segala macam? Nah, pertanyakan diri Anda. Bisa jadi. Fa'akhbirni 'anil iman. Ini sebuah hadis. Qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri wa khairihi wa syarrihi, rawahu Muslim an Umar. Apa artinya? Jadi ada hadis Rasulullah tentang apa itu, ini apa kisahnya ini? Ada Allah, ada malaikat, ada kitab-kitabnya. Tentang apa ini? Tentang apa? Tentang dia berbuat tentang beriman. Rukun iman. Pertama rukun iman kepada siapa? Billah. Antuk minu billah, berimanlah kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga kepada kitab-kitab. Keempat kepada rasulnya. Hari akhir dan yang terakhir qadar dan qada. Nah, itu ada berapa rukun iman? Rukun Islam. Rukun iman. Rukun Islam. Rukun iman. Rukun Islam. Rukun iman berapa? Nih, ini rukun iman kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iman untuk 6, Islam. Oke, terus menulis. Next. Oke, silakan tulis. Tugas dan nama malaikat.
Jadi di sini kita akan memahami bahwa sebenarnya dunia ini diatur oleh Allah, tapi diperbantukan atau Allah menyuruh malaikat untuk menjaga dunia ini. Pertama, Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kepada siapa wahyunya? Bisa jadi ulama, wali, ya mungkin ya. Mungkin aja wahyu itu hanya untuk nabi. Wahyu itu kok. Tapi kalau misalkan ulama, wali-wali Allah itu disebut ilham. Bukan lagi wahyu. Wahyu itu Al-Quran, perkataan Allah, atau apa namanya, kalamullah. Nanti kalau kalian punya anak, namanya Mikael. Jadi malaikat Mikael. Kalau bahasa Inggrisnya orang Barat, Michael Jackson. Itu kan sebenarnya dari Mikael ini bahasa Arabnya. Kalau Jibril apa bahasa Inggrisnya? Gabriel. Gabriel itu dari Jibril. Iya, karena orang Kristen kan maka kita bilang ada punya malaikat tidak mereka? Salah satu Ustaz namanya Ashikia Sharha Al-Faraski. Apa itu Islam? Ashikia Sharha Al-Faraski. Sharha panggilannya apa ya? Asyik. Dia asyik. Alhamdulillah. Saya sudah tua berjumpa. 175 tingginya. Dah? Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat. Itu tuh langsung 3 kali atau 1 kali? Beda-beda. Sekali matian, 2 kali hancur. Gunung-gunung itu, ini seperti kayak gini nih. Gunung-gunung itu yang dengan itu ada perhatikan semua. Gunung itu seperti kapas, berterbang gini. Hancur semua. Manusia itu banyak tahu lagi. Intinya mencari ketenangan, mencari keamanan, tapi tidak ada di bumi yang mendapatkan tempat itu. Asap. Ya. Nanti ada namanya dukhon, itu tanda akhir zaman juga nanti. Jadi orang semuanya harus menghindari dukhon itu. Dan orang muslim kebanyakan orang mukmin akan meninggal kayaknya. Ya ada juga yang imannya kurang. Dan disitulah setelah itu 40 hari baru Dajjal datang. Katanya Ustaz, ini apa? Apa? Katanya kalau misalnya azan itu sudah terputus-putus, maka kita Pertama, azan-azan sudah jarang didengar. Al-Quran jarang udah orang lantunkan. Lesbian, gay, segala macam LGBT. Intinya LGBT itu dianggap halal. Sudah dianggap itu biasa. Tapi kayak gitu nanti akhirnya seluruh dunia mengakui bahwa kezaliman itu biasa, halal. Bukan lagi halal. Kita kan masih mending nih pacaran aja dari dulu. Nanti bisa jadi ketika akhir zaman orang hamil di luar nikah itu sebuah kebanggaan. Nah, bisa jadi kita nggak tahu, makanya itulah nanti tanda-tanda akhir
zaman. Contoh yang paling jelas saat ini saya bertanya. Tapi ada di TikTok gitu ada terus nakir atau nakir? Nakir. Bisa mengungkapkan nakir. Soalnya kadang kalau misalnya di luar tuh nakir. Ya terus saya mikir, nakir. Itu karena tetap gara-gara membahas MGNG menjadi menyampaikan PUBG. Ustaz mau tanya, ada satu tanda hari kiamat lagi, yaitu seorang ibu melahirkan tuannya atau bosnya. Bos itu adalah, jadi seorang ibu-ibu melahirkan anak yang menjadi tuannya. Contoh apa? Saya mau tanya saat ini. Kalian pernah nyuruh ibu kalian nggak? Tukarakan ini. Iya. Pernah nggak kalian pakai minta tolong? Iya. Pakai minta tolong. Kalian pernah juga lupa dengan minta tolong itu? Nggak pernah. Saya Pasti kalau minta tolong. bergerak. Nah, berarti masih penting. Jadi orang-orang yang saat ini tukarakan ini, kalau orang tua nggak mau ngasih, pada ngambek, nangis. Itu salah satu contoh juga. Kalau kita sudah berakal ya, sampai saat ini tuh ada orang yang memenjarakan orang tuanya. Gara-gara bisa. Terus di penjara ada di Indonesia. Banyak. Hah? Ada di Indonesia. Sudah semua? Ada yang membunuh orang tuanya. Ada yang ngaku-ngaku durhaka. Ini siapa ini bukan aku Maka itu semua adalah tanda. Ayo 1 menit harus selesai semua tulisannya. Cepat dan tepat. Dulu waktu TK ini jadi pakai. Iya. Dulu waktu TK kalau belajar di kota itu Sudah? berarti pas kita meninggal tuh ada bunuh sama nakir ini apa? Ketika sudah di kuburan. Tapi katanya pas waktu udah nggak ada jejak orang lagi. Maksudnya kan? Kalau udah banyak kan orang pada nungguin baca Quran, baca Yasin, itu salah satu mudah-mudahan keberkahan selalu ada di kuburan itu. Ustaz itu menemukan berapa kali ya mandiin orang mati itu? Keluarga Ustaz, kakak ipar Ustaz sama mertua Ustaz. Ketika kan begini kan tangannya gini kan, di dada ini. Ketika dimandikan itu tangan itu kaku dan balik lagi sih. Kayak ayam beku, pernah lihat ya? Nah, kayak gitu. Karena apa? Darahnya sudah nggak ada lagi, kalian lagi. Pompanya sudah nggak berfungsi. Apa itu pompa? Jantung. Jadi mandi orang meninggal itu susah loh. Jadi harus pelan, 2 orang, 3 orang angkat. Ini baru. Kalau boleh itu keluarganya yang mandikan, anaknya. Nah, saya di Banjar atau itu Cowok, cewek-cewek apa? ada adatnya biasanya. Iya, benar. Kalau anaknya itu banyak, itu nggak boleh pakai ini apa namanya yang tempat pemandian lain itu harus pakai ini. Jadi Harus semuanya tangan cowok pakai kaki. Itu salah satu adat untuk menghormati jasa orang tua. Jadi ketika kita sudah meninggal itu, perhatikan semua, itu dipencet sini sekali. Keluarkan semua kotoran dulu. Jadi ketika dipanggil, keluar itu kotorannya, pencet-pencet itu jangan sampai menghadap Allah masih ada kotoran di dalam. Digosokkan giginya, di muka matanya. Apa pernah lihat sapi ya? Pernah. Sapi dikorbankan itu. Kalau orang kadang dia kan sampai didorong atau diinjak perutnya kan, nungguin kan biasanya ada yang sampai dirimpung itu
di tampak semua. Itu sampai apa dia tahu-tahu langsung keluar sendiri kotoran. Udah kan? Bisa. What happened? Oke, nih saya mau menjelaskan aja. Coba perhatikan semua. Di sini ada malaikat, ada manusia, ada jin dan iblis. Atau kita bisa bedakan dua dulu. Perbedaan antara malaikat dan jin apa? Pertama, jin, setan, iblis itu diciptakan dari api yang sangat panas. Jadi api kita yang di dunia ini masih 1% aja dari ciptaan Allah. Malaikat apa? Jin, setan itu. Kan jin, setan makhluk paling apa dulu? Paling taat, paling soleh makhluk Allah itu dulu. Dia dulu iblis itu tampan waktu menjaga surga. Dia pemimpin penjaga surga. Maka jin, iblis, syaitan ini dulu soleh, orang baik, berarti makhluk yang baik. Tapi dia satu kesalahannya sombong. Ada sifat sombong, gue lebih baik daripada lu. Saya lebih keren daripada ente. Ente kan dari desa, saya dari kota. Saya kan nilainya 90, ente 80, ente 70. Saya kan cantik, kamu kan cantik. Ya, silakan. Maka bisa permisi ganggu ya. Silakan. Ini pelajaran satu kan? Sorry. Oh, berarti habis ini mereka ke ini ya? Ke ya, jam 9.10. Jam 9.10. Pas Jam 9 sampai 10 lah. Jam 9.10. Oh, Mereka jam 3 berarti. Ya, langsung ganti. Siap. Terima kasih, Pak. Ya. Berarti nggak ada ini. Oke, yang terakhir. Nah, di sini tujuannya nanti kita bahas. Tapi pada intinya silahkan catat dan silahkan buka laptopnya. Nih. Nah. Mengerjakannya nanti bisa di intinya masih 1 minggu, deadline-nya saya 1. Ya, ada alasan kalian untuk pinjam. Masih lama 1 minggu. Perhatikan. Mau tidur? Pertama buat slide tentang pengertian malaikat, cari di internet ada. Apa nama malaikat? Terus nama-namanya sudah dijelaskan. Dalilnya tadi sudah. Perbedaan malaikat manusia dengan jin dan syaitan tadi di internet ada. Terus ditulis sama website. Hah? Iya, malaikat. Sebutkan malaikat favoritmu. Kira-kira malaikat apa? Contoh, malaikat Israel adalah favorit saya karena dia punya palu gada, orangnya keren, tingginya besar. Saya suka malaikat. Ya, ini silakan. Kenapa? Ceritakan. Yang pertama, kumpulkan slide-nya dengan hard copy. Apa itu hard copy? Print. Jadi kalian nge-print di admin, filenya tetap ada, nanti kirim ke Ustaz filenya. Tapi kalau hard copy, hard printannya yang kasih ke Ustaz. Printnya itu kasih ke Ustaz. Habis itu kalian kapan untuk presentasi nanti? File tugas akan dipresentasikan. Nilai besar buat yang keren ngomong dan jelasinnya. Nanti deadline tanggal 1 Maret, berarti hari salah bukan 1.
Rabu depan. Jadi kalian buat, semakin keren tugasnya, semakin besar nilainya. Minimal berapa? Minimal tuh 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 lah. Minimal 5. Dikit. Tulis dulu soal-soalnya. Oke, itu aja dari Ustaz. Silahkan ditulis. Mudah-mudahan kita selalu meningkatkan iman kita kepada malaikat. Amin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.